Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang bercerita tentang kedua gadis cantik yang diculik lalu dipaksa open BO, kemudian bertransformasi menjadi psikopat dan membantai semua orang-orang yang terlibat di dalam penculikan itu dengan cara yang menurut saya sangat-sangatlah begitu sadis. Oke lah, tanpa berlama-lama baca, film ini diawali dengan sekumpulan remaja nakal tengah asik berpesta intisari di tengah hutan yang begitu lebat. Mereka juga mengkonsumsi tramadol. Lalu setelah pesta berakhir, kita akan diperkenalkan pada kedua gadis cantik yang berambut pendek bernama Sloan. Sloan merupakan gadis banget, sedangkan yang rambut panjang bernama Katie. Katie ini merupakan gadis yang pendiam, polos, nurut banget sama buas di dalam dirinya. Kalian penasaran? Oke. Kedua gadis ini memimpikan perjalanan belanja di New York, sedangkan tidak memiliki cukup uang dan ditambah biaya belanja juga pastinya sangatlah mehong, sehingga membuat mereka memutuskan untuk Nick yang dibimbing paman mereka, yang kebetulan pamannya adalah seorang anggota FBI bernama Jason. Pada gadis cantik ini pergi ke apartemennya untuk tempat tinggal sementara. Lalu ketika waktu sudah pagi dan matahari sudah terbit, dan bus yang akan mengantarkan mereka ke pertanian organik. Sebelum itu, Jason memberikan kode rahasia kepada mereka untuk berjaga. Jason, mereka harus menggunakan kode seperti kata Apple, dan kode itu setiap harinya harus diganti. Hal itu dilakukan keponakan tercintanya dimiliki orang lain. Kemudian setelah Jason pergi, karena kedua gadis itu kebelet pipis dan udah di ujung coffee shop. Namun tak lama kedua pria tampan bernama Jack dan Lucas datang ke tempat yang sama sembari memandang. Tampak mereka tertarik kepada kedua gadis ini dan mencoba berkenalan. Katie dan Sloan mengatakan tujuan mereka untuk bekerja. Lucas mengaku sebagai pengelola di pertanian organik tujuan mereka, dan dengan rayuan buaya mereka mencoba memberikan tumpangan. Ini menolak, kan, tetapi karena Sloan sudah terlanjur becek melihat pantat seksi Jack ya, akhirnya Katie dan Sloan sama-sama tanpa menyadari hal buruk akan segera terjadi. Dimulai dengan Jack dan Lucas membawa mereka ke rumahnya yang disambut hangat oleh ibunya dengan belanja yang membuat mereka sangat-sangat senang. Tapi selang beberapa saat, Sloan yang sudah terbiasa pakai narkotika tanpa berpikir panjang sebelum pingsan, Katie dan Sloan mencoba melarikan diri. Akan tetapi usaha itu sia-sia saja ke rumah mereka. Keesokan hari, tengah hutan dalam kondisi terikat dan tanpa busana, yang masing-masing dari mereka ditempatkan di dalam box terpisah. Kini jiwa ketakutan dan kecemasan yang bisa mengabarkan perasaan mereka kali ini hanyalah tangis histeris yang membanjiri pipi mereka, dan mengejek kedua gadis ini dengan membalas berteriak meminta tolong, seolah mengatakan percuma kau berteriak, tak akan ada seorang pun yang mampu menolong untuk menikmati fasilitas dan membersihkan diri di dalam box masing-masing. Tak lama setelah itu datanglah seorang pria bernama Boris. Boris sedang menggenggam ponsel Katie. Boris di sini menyadari kalau gadis ini sedang dipantau oleh Jason dan meminta kode rahasia yang diberikan. Kalau setiap hari kode itu harus diganti. Selanjutnya Katie dan Sloan dipaksa mandi di depan para pria bejat ini, dan tiba-tiba muncullah sheriff yang bernama Andrews yang mencoba menyelamatkan kedua bagian dari kelompok penculik gadis yang sedang berakting seolah-olah menyelamatkan Katie dan Sloan, yang tidak lain hanya untuk membuat kedua gadis ini permintaan bejat para pria ini. Dan tentu saja kita tahu apa yang akan dilakukan sheriff bejat ini, ya, merenggut keperawanan Sloan, hingga tujuan mereka menculik kedua gadis ini tidak lain tidak bukan hanyalah untuk memuaskan nafsu bejat para pria penduduk desa. Dimulai dengan psikopat karena memperkaos Katie dan menyakiti Katie di dalam box.
Lalu pria bertopeng babi yang datang menghampiri mereka. Dan Lucas mempersembahkan Katie dan Sloan kepada pria misterius bertato salib di tangannya. Karena melihat Sloan sangatlah seksi, si babi ini lagi. Si babi dengan brutal menyiksa Sloan hingga Sloan tampak depresi dan tak bisa berkata-kata. Sangat khawatir tentang kedua gadisnya yang tak kunjung pulang. Jason di sini sadar kalau Katie menggunakan kode pesan yang salah. Dia mencurigai kalau ia melaporkan kejadian ini kepada sheriff setempat, yang sangat-sangat kebetulan sheriff yang menangani kasus itu adalah hanya bersikap biasa aja, seolah-olah meyakinkan Jason untuk santai dan tidak akan terjadi apapun. Menyelidikinya sendiri walaupun tanpa surat perintah, dan menuju ke pusat tempat terakhir yang ia ketahui saat Katie dan Sloan menghilang. Sebelum Katie dan Sloan menghilang, mereka diajak kedua orang pria yang mengendarai mobil pickup berwarna biru. Sementara di dalam hutan yang menahan Katie dan Sloan. Akibatnya Boris datang kembali dan marah kepada mereka karena telah merasa dibohongi tentang kode rahasia Boris dan Jack bahwasanya mereka akan membunuh Katie dan Sloan agar kehilangan jejak. Di sini Sloan hanya menangis meratapi nasibnya yang tengah di sini sedang menikmati detik-detik terakhir mereka. Datanglah pria gondrong yang menggenjot mereka kemarin, yang ditugaskan untuk mempersiapkan proses pembantaian Katie dan Sloan. Dan disinilah kita akan melihat siapa Katie sebenarnya. Dia yang mengetahui bahwa dia memiliki sebuah rencana untuk melarikan diri dengan cara melepas baju dan merayu pria itu untuk bergenjot. Akan tetapi lalu berhasil membuka borgol yang mengikat itil mereka. Tak lama kemudian Sheriff Andrews yang baru saja tiba dibuat sangat marah lagi. Mobil sheriff dicolong oleh kedua gadis barbar ini. Setelah berhasil kabur dan hendak pulang, Katie dan Sloan tak sengaja bertemu. Saat itu juga jiwa barbar mereka kembali muncul, yang memutuskan untuk membalas dendam karena nggak dibayar setelah dipakai. Waduh, ke toko bangunan untuk berbelanja kebutuhan psikopat. Menjaga toko tanpa berlama-lama. Saat itu juga Katie dan Sloan menuju ke rumah Boris. Boris yang baru saja pulang, tanpa ia sadari tiba-tiba mendapatnya, yang akhirnya berhasil melumpuhkan pria besar itu. Dalam kondisi yang sudah tak berdaya, mereka mencoba mengorek dari. Setelah mendapatkan informasi dan sebuntal uang, Katie dan Sloan tanpa basa-basi langsung menyiksa Boris dengan memaksa mati dan membiarkan Boris mati secara perlahan. Beberapa saat datanglah Jason ke rumah Boris. Untungnya kedua gadis ini tidak berpapasan dengan Jason, dan saat Jason masuk berlumuran darah. Lalu Katie dan Sloan segera menuju ke target berikutnya, yaitu pria babi yang fakta aja yang ramai pengunjung. Awalnya pria itu tampak tak gentar dan malah mengancam balik Sloan ketika melihatnya. Tapi setelah berhasil melumpuhkannya, siksaan berikut jam menurut saya. Mereka menyeret pria ini keliling desa sampai tubuhnya tak lagi berbentuk. Namun pria ini tetap yang nggak masuk akal. Lalu lanjut membakarnya secara hidup-hidup. Waduh, ngeri cuy. Yang saya heran kenapa kok nggak ada rumahan. Entahlah, namanya juga film ya. Menemui Sheriff Andrews untuk mengetahui informasi terbaru tentang Katie dan Sloan. Akan tetapi bangkai semakin disimpan akan Jason menghubungi Katie, dan yang berdering malah ponsel yang dipegang Sheriff. Karena sudah ketahuan, Sheriff Andrews lalu menyiksa Jason dengan musik klasik yang menurut saya biasa aja. Sedangkan Sheriff sedang disibukkan mencicipi gadis baru hasil penculik. Dan Sloan tengah berada di rumah itu dan siap menyiksa Sheriff secara brutal. Setelah
Setelah Sheriff berhasil dilumpuhkan, di sini mereka lalu mencoba sebuah permainan yang bernama Russian Roulette. Ya dulu saya udah pernah jelasin, jadi kalian tonton aja videonya, link ada di komentar. Oke, kalau nggak ada ya udah lupa berarti saya. Di sini mereka sama seperti saat Sheriff menjatuhkan mental mereka kala itu, dengan bergantian menembakkan pistol jenis revolver yang diisi satu, hingga akhirnya mereka benar-benar membunuh Sheriff di depan para gadis Sandra bersemangka mantap ini. Kemudian mereka meminta kedua gadis itu untuk melepaskannya. Di sisi lain, Katie dan Charlotte sedang menuntaskan misi terakhir mereka kepada penculik yang tersisa dengan membius ketiga korbannya, yaitu kan para penculik itu di tempat yang sama, sedangkan ibunya dipaksa menyaksikan pembunuhan yang sangat brutal dengan memukuli Jack hingga sendiri. Aduh. But you're monsters. I guess we're kind of monsters now too. Lalu karena mereka melihat Luke kesempatan untuk hidup, akan tetapi harus membunuh ibunya sendiri. Tentu saja Lucas yang seorang anak penyayang. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.